Halo teman-teman, saat ini kita akan membahas tentang interaksi obat, yaitu interaksi farmakokinetik. Namun sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama Fortuna Liando, yang kedua Injili Juliandra Mamahit, dan yang ketiga Jelsia Winawatan. Nah teman-teman, pastinya kita pernah bertanya-tanya, apa sih itu farmakokinetik? Teman-teman, interaksi farmakokinetik adalah proses masuknya obat ke dalam tubuh sampai dikeluarkan dari tubuh. Nah, proses farmakokinetik terdapat 4 proses. Yang pertama absorpsi, yang kedua distribusi, yang ketiga metabolisme, dan yang terakhir ekskresi obat. Teman-teman, absorpsi adalah proses masuknya obat ke dalam aliran darah. Pada absorpsi, terdapat beberapa jenis absorpsi obat berdasarkan cara penggunaannya, antara lain sublingual yang diletakkan di bawah lidah, yang kedua oral melalui mulut, yang ketiga rektal melalui anus, yang keempat topikal dioles di permukaan kulit, yang kelima inhalasi dihirup melalui hidung dan mulut, dan yang terakhir adalah suntikan. Kita lanjut pada distribusi. Distribusi adalah transfer obat dari darah ke berbagai jaringan tubuh. Pada distribusi, terdapat faktor yang mempengaruhi distribusi. Yang pertama aliran darah, terdapat ginjal, jantung, dan paru-paru. Yang kedua ada permeabilitas, dan yang ketiga ikatan protein. Baiklah, kita masuk pada metabolisme. Tahap metabolisme adalah proses mengubah obat agar lebih larut air dan dapat dikeluarkan dari tubuh. Faktor-faktor yang mempengaruhi, yang pertama kondisi khusus, yang kedua gen, yang ketiga lingkungan, dan yang terakhir ada usia. Kita lanjut pada ekskresi. Ekskresi adalah pembuangan obat dari tubuh. Nah, jalan utama ekskresi pertama pada ginjal, kedua paru-paru, dan ketiga empedu. Pada ginjal terdapat filtrasi, sekresi aktif, dan reabsorpsi pasif. Pada paru-paru terdapat gas, dan pada empedu terdapat empedu, usus, dan tinja. Nah, teman-teman, saat ini kita masuk pada contoh obat pada proses absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi, dan contoh obat yang kami ambil parasetamol. Nah, pada proses absorpsi, parasetamol diminum secara oral dan diserap dengan cepat melalui saluran pencernaan dan terutama di usus halus. Efeknya, konsentrasi obat dalam darah meningkat dan mulai memberikan efek terapeutik, yaitu mengurangi nyeri dan demam. Pada proses distribusi, setelah masuk ke aliran darah, parasetamol akan didistribusikan ke seluruh jaringan tubuh, termasuk pada otak. Efeknya, parasetamol mencapai targetnya seperti sistem saraf pusat, di mana parasetamol akan bekerja untuk menghambat enzim COX dan mengurangi produksi prostaglandin yang memicu rasa nyeri dan demam. Pada proses metabolisme, sebagian besar parasetamol akan dimetabolisme di hati menjadi metabolik yang tidak aktif melalui jalur konjugasi, glukuronidasi, dan sulfatasi. Efeknya tidak akan buruk jika parasetamol berjalan dengan baik, namun dalam dosis yang tinggi napki dapat menumpuk dan menyebabkan kerusakan hati. Pada proses ekskresi, parasetamol yang telah dimetabolisme akan diekskresikan melalui urin. Efeknya, kadar obat dalam tubuh menurun jika ekskresi telah selesai, sehingga efek analgetik atau pereda nyeri dan antireptik atau penurun demam akan berkurang secara bertahap. Baiklah teman-teman, inilah penjelasan kami tentang interaksi farmakokinetik. Terima kasih sudah menonton.